Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat datang pada ibu-ibu PKK sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di Kelurahan Wonorejo ini dalam rangka pengabdian masyarakat dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hangtua Surabaya. Yang mana hari ini adalah hari kedua dan kemarin hari Jumat itu hari pertama yang sudah dibuka oleh Bapak Lurah Wonorejo dan dari perwakilan Prodi ada dari Kaprodi Farmasi Ibu Ana. Baik, sebelum masuk ke sesi pemberian materi, sebelumnya akan ada sepatah dua patah kata dari perwakilan Prodi Farmasi kepada Apoteker Dita Nurlita. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada ibu-ibu PKK Wonorejo yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hangtua Surabaya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen yang telah hadir secara online dan juga para panitia yang sudah bekerja sama sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu atas kesediaannya untuk hadir ya di akhir pekan, seharusnya berkumpul bersama keluarga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan dari beberapa dosen perwakilan Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hangtua Surabaya, yaitu dengan tema penggunaan vitamin dan suplemen yang rasional untuk imunitas pada pandemi COVID-19, dan juga tema yang kedua ya adalah pemanfaatan toga untuk imunitas tubuh. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Saya di sini mewakili Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Hangtua Surabaya mengucapkan terima kasih dan selamat melewati kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dita. Untuk selanjutnya, langsung kita masuk ke sesi pemberian materi. Untuk materi yang pertama yaitu penggunaan vitamin dan suplemen yang rasional untuk imunitas pada pandemi COVID-19. Kepada Apoteker Oki Nugraha Putra, Magister Farmasi Klinis, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atau MC. Bisa minta tolong bantuannya Bu Rina untuk di-share-kan PPT-nya. Oke. Ya, oke. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bu Ana selaku Kaprodi Farmasi FKUHT dan jajarannya, kepada panitia yang bertugas serta ibu-ibu PKK di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Perkenalkan, saya Oki Nugraha Putra, saya juga dosen dari Prodi Farmasi FKUHT. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar atau berdiskusi terkait penggunaan vitamin dan suplemen yang rasional untuk imunitas pada pandemi COVID-19. Lanjut, Bu Rina. Oke, baik. Sebelum kita mulai sedikit, kami coba sedikit memaparkan data terbaru untuk kasus COVID yang ada di Indonesia. Data ini update per April 2021 sudah ada sekitar 1,5 juta. Cukup banyak ya ibu-ibu, jadi memang kita dituntut untuk selalu mawas diri agar tidak sampai untuk menambah kasus yang baru. Next, Bu Rina. Nah, kemudian pada awal-awal dulu, pada tahun 2020, sekitar bulan Maret, ya, pada saat awal COVID itu masuk ke Indonesia, warga begitu panik. Ya, banyak sekali berita yang kita dengar di luar bahwa berbagai macam vitamin itu bisa digunakan untuk mencegah atau mengatasi COVID. Nah, sehingga panik nih masyarakat, mereka semua berbondong-bondong
ke apotik, ke toko obat, atau bahkan ke supermarket untuk memborong semua vitamin. Akibatnya terjadilah fenomena namanya panic buying. Ya, jadi saking paniknya takut tidak dapat vitamin dan sebagainya sampai memborong semua vitamin yang ada di apotik. Sehingga seolah-olah masyarakat kita kehilangan kontrol diri dalam pandemi COVID-19. Lanjut, Bu Rina. Oke, kemudian, ternyata ya pada awal-awal pandemi itu bahkan sampai sekarang pun itu penjualan berbagai macam merek multivitamin itu meningkat berkali-kali lipat. Nah, yang saya kutip itu ada yang imbus itu ternyata penjualannya hingga 10 kali lipat. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwa emang masyarakat kita ini sangat ingin sekali untuk minum vitamin agar mungkinnya terhindar dari penyakit COVID. Lanjut, Bu Rina. Nah, kemudian kita lihat untuk sebagai pendahuluan, sampai sekarang itu belum ada pengobatan yang spesifik yang benar-benar terbukti untuk melumpuhkan ataupun untuk mengatasi penyakit COVID-19. Ya. Nah, sejumlah obat yang sudah digunakan hingga saat ini untuk terapi COVID-19 itu masih berdasarkan studi-studi kecil, ya, belum ada suatu penelitian yang benar-benar terbukti dalam jumlah yang besar yang emang terbukti aman ataupun efektif. Nah, untungnya pada awal Januari 2021 itu vaksin COVID-19 sudah diberikan pertama kali kepada sejumlah orang di Indonesia hingga saat ini. Harapannya dengan divaksin akan menurunkan tingkat penularan sehingga kasus baru pun bisa ditekan. Ya, lanjut lagi, Bu Rina. Nah, kemudian kunci utama pada masa pandemi COVID ini ialah bagaimana kita mampu menjaga daya tahan tubuh kita atau imunitas kita tetap dalam kondisi sehat dan prima. Itu yang paling penting. Jadi dengan cara berbagai macam kita diupayakan agar daya tahan tubuh kita itu tetap sehat ataupun fit terjaga dengan baik. Nah, jika seseorang itu sudah terkonfirmasi positif COVID-19, maka pemberian vitamin tertentu atau suplemen tertentu itu dapat membantu untuk memperbaiki daya tahan tubuh. Harapannya bahwa penyakitnya bisa lebih cepat sembuh, ataupun gejala-gejalanya yang tadinya berat, setelah diberikan beberapa vitamin tertentu akan lebih ringan gejalanya. Ya. Nah, tetapi yang mesti kita ingat bersama-sama bahwa meskipun vitamin ini relatif aman, ya, meskipun vitamin ini relatif aman atau dengan efek samping yang kecil, akan tetapi vitamin juga punya beberapa resiko atau efek samping jika vitamin tersebut digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan takaran dosis yang dianjurkan. Oleh karena itu, ibu-ibu, misalkan kalau nanti atau besok membeli vitamin di apotik ya atau di toko obat, selalu lihat takaran dosis yang dianjurkan pada kemasannya. Ya, sebisa mungkin tidak minum secara berlebihan. Lanjut, Bu Rina. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menjaga imun kita itu tetap terjaga? Atau bagaimana untuk tetap menjaga daya tahan tubuh kita tetap baik dan prima. Jelas yang pertama adalah pasti tidur atau istirahat yang cukup. Kalau orang dewasa, maka tidur per harinya dibutuhkan kira-kira antara 7 sampai 8 jam per hari. Artinya dengan cukup istirahat akan memberi kesempatan tubuh ya untuk merecovery atau untuk memperbaiki jika ada sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua, jelas adalah pasti makan makanan yang bergizi atau gizi seimbang. Artinya, porsi makanan yang kita makan itu haruslah gizinya seimbang. Baik dalam sumber karbohidratnya, proteinnya, ataupun lemaknya. Sehingga tidak boleh timpang sebelah. Yang ketiga adalah olahraga teratur. Mungkin tidak harus lama frekuensinya atau durasinya, tetapi bisa singkat tapi rutin. Ya. Yang keempat, hindari stres yang berlebihan. Ini jelas sekali
bahwa semakin kita stres, apalagi sampai ke arah depresi, maka itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Yang kelima, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nah, yang keenam ini akan kita bahas bersama-sama. Jika perlu, maka dapat minum vitamin atau mengkonsumsi suplemen tertentu jika diperlukan. Berikutnya, Bu Rina. Nah, kemudian sebenarnya apa itu vitamin? Ya, jadi kalau kita buat definisi vitamin itu sendiri adalah suatu bahan atau zat ya yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang tertentu, ya, dalam jumlah tertentu yang dapat menjaga tubuh untuk dapat menjalankan fungsi normalnya. Jadi, ibu-ibu sekalian, tubuh kita ini udah dirancang sedemikian hingga ya untuk melakukan proses-proses yang ada dalam tubuh. Nah, beberapa proses itu membutuhkan vitamin. Artinya, kalau tidak ada vitamin, maka proses itu tidak berjalan atau bisa terganggu. Ya. Nah, kemudian beberapa vitamin itu ada yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh sendiri, sehingga mutlak didapatkan dari asupan yang kita makan atau lewat suplemen vitamin yang kita minum, ya. Nah, vitamin ini sendiri pun dibagi menjadi vitamin yang sifatnya dalam air dia larut ataupun dia dalam lemak dia larut. Mungkin contoh yang paling gampang kalau misalkan ibu-ibu di rumah pernah minum vitamin C, ya, vitamin C misalkan yang bentuknya itu adalah tablet yang dimasukkan ke dalam air, kemudian keluar gelembung-gelembungnya begitu ya, mungkin seperti merek dagangnya kayak Redoxon, CDR, nah itu kan begitu dimasukkan tabletnya, kemudian timbul gelembung-gelembung, nah itulah vitamin yang dalam air dia larut. Contoh yang paling banyak adalah vitamin C. Lanjut, Bu. Nah, kemudian saya langsung aja kepada vitamin yang pertama, yaitu vitamin C. Mungkin ibu-ibu di sini jelas, saya rasa mungkin tanpa disadari ya sudah pernah membeli ataupun mengkonsumsi yang namanya vitamin C. Nah, vitamin C ini ibu-ibu, nama lainnya adalah asam askorbat. Jadi, misalkan kalau ibu-ibu beli vitamin ini di apotik atau toko obat, kemudian membaca kemasannya. Di kemasannya tertulis nih, asam askorbat. Oh, jelas bahwa itu adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini sendiri adalah vitamin yang sangat mudah didapatkan, relatif aman, dan harganya yang sangat terjangkau. Atau dibandingkan vitamin yang lain, maka vitamin C ini relatif lebih murah, sehingga sangat mudah terjangkau untuk dibeli masyarakat kita. Nah, kemudian vitamin C ini tersedia dalam berbagai macam bentuk. Ada yang tablet biasa yang kita telan, tablet hisap yang rasanya enak dan manis, ataupun tablet effervescent yang dimasukkan ke dalam air, kemudian timbul gas atau gelembung-gelembung. Nah, ternyata vitamin C ini sendiri sudah dikenal ya cukup lama memiliki efek yang tinggi sebagai antioksidan, kemudian dia juga memiliki efek sebagai anti radang, dan yang paling terpenting vitamin C ini pun juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, sayangnya vitamin C ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Sehingga vitamin C ini mutlak didapatkan dari luar. Bisa itu lewat makanan yang kita makan ataupun lewat suplemen vitamin. Ya. Sejumlah studi ya itu sudah melaporkan atau menunjukkan bahwa dengan diberikannya vitamin C itu memiliki efek yang baik atau punya manfaat yang positif untuk penyakit infeksi tertentu. Itulah kenapa nih, misalkan kalau ada pasien kena penyakit infeksi tertentu, misalkan infeksi pernafasan, kalau diberikan vitamin C, maka lebih cepat sembuh infeksinya, atau menurunkan gejala penyakit. Ya, lanjut Bu Rina. Nah, ini ibu, ini bukan promosi ya, bukan iklan juga, artinya biar ibu-ibu di sini kenal ya merek-merek vitamin C itu dan bentuknya bagaimana aja. Nah, yang Enervon C saya rasa ibu-ibu sudah kenal banget ya, iklannya juga gencar banget nih. Nah, ini Enervon C itu tablet yang ditelan ibu-ibu. Jadi dia bukan diemut atau dihisap, tapi dia adalah tablet yang ditelan utuh.
Kemudian yang tengah Vitacimin, saya rasa ini sudah paling populer, kita juga sering banget mengkonsumsi ini. Vitacimin ini bentuknya hisap. Jadi tabletnya itu dihisap seperti sedang menghisap permen. Kemudian redoxon ya, ibu-ibu, redoxon ini effervescent, tabletnya besar tuh ya, jadi nggak mungkin kita telan karena saking besarnya tabletnya, sehingga sebelum diminum dicemplungkan dulu, dimasukkan ke dalam air sampai keluar gelembung-gelembungnya, tabletnya sudah larut semua, kemudian baru diminum. Kemudian yang juga yang kita kenal banget ini vitamin CIP. Nah ini vitaminnya murah, juga rasanya enak, sehingga ini cukup banyak dibeli di apotek. Lanjut Bu Rina. Nah, kemudian yang perlu kita cermati bersama-sama bahwa meskipun vitamin C ini relatif aman, tetapi juga harus hati-hati dalam mengkonsumsinya. Kenapa? Karena vitamin C ini sendiri sifatnya adalah asam, ya, atau asidik, asam. Sehingga harus hati-hati kalau kita mau minum atau kita memberikannya kepada pasien atau kepada orang yang punya riwayat gangguan lambung. Jadi ini misalkan kalau ibu-ibu di rumah punya keluarga, anaknya atau saudaranya atau siapanya itu punya sakit mah, sering mahnya kambuh misalkan. Nah, hati-hati dalam minum vitamin C. Nah, sebaiknya vitamin C itu diminum bersamaan dengan makan. Hindari diminum saat perut kosong, apalagi mereka yang sudah punya penyakit mah. Justru kalau diminum saat perut kosong malah akan memicu mahnya kambuh. Bisa nanti timbul rasa sakit di perut, perutnya panas, melilit, ataupun nanti bisa timbul mual dan muntah. Wah, ini yang sangat nggak diharapkan, ya. Sehingga sebisa mungkin vitamin C ini diminumnya bersamaan dengan makan. Artinya setelah makan cukup baru minum vitamin C. Nah, kemudian dosis vitamin C ini sendiri untuk orang dewasa itu ternyata tidak sampai 500 mg. Ternyata dosis harian vitamin C untuk orang dewasa itu hanya 75 sampai dengan 150 mg per hari. Nah, ibu-ibu mungkin di sini kenal ya vitamin C yang ada di pasaran itu rata-rata dosisnya itu 500 mg per tabletnya. Atau bahkan ada yang sampai 1000 mg. Wah, berarti itu sudah benar-benar di atasnya dosis yang dianjurkan per harinya. Nah, kemudian kebutuhan vitamin C ini dapat meningkat. Tadi yang 75 sampai 150 itu pada orang dewasa yang sehat. Tetapi kebutuhan ini bisa meningkat menjadi beberapa kali lipat jika ada seorang pasien itu dalam kondisi sakit tertentu, misalkan sedang dalam penyakit infeksi yang sudah lama atau kronik begitu, orang yang lansia di atas 60 tahun, kemudian ibu hamil dan menyusui, kemudian misalkan juga pasien-pasien yang diopname di rumah sakit, atau pasien-pasien yang dalam kondisi daya tahan tubuh yang rendah. Itu baru diperbolehkan atau diizinkan minum vitamin C hingga beberapa kali lipat atau bahkan sampai 500 mg. Kemudian efeknya apa sih ibu-ibu kalau kita itu sering kali atau gemar? Kita gemar sekali nih minum vitamin C dosis tinggi, bahkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, hati-hati ibu-ibu. Ternyata vitamin C ini juga punya efek buruk terhadap ginjal kita. Nah, kalau vitamin C ini kita minum tiap hari, apalagi tiap hari minumnya besar 500 sampai 1000 mg, maka akan menyebabkan resiko terbentuknya batu ginjal. Nah, hati-hati. Apalagi kalau orang itu sudah punya riwayat batu ginjal. Pernah dioperasi ya, diambil batu ginjalnya begitu. Nah, hati-hati. Kalau misalkan mau minum vitamin C, diusahakan tidak minum yang sampai 1000 mg. Gunakanlah dosis lazim dulu, misalkan antara 100 atau sampai 200 mg per hari, dan tidak boleh diminum dalam jangka waktu yang panjang. Ya, lanjut Bu Rina. Nah, kemudian ibu-ibu ada lagi vitamin yang juga tidak kalah populernya, yaitu zinc.
mungkin ibu-ibu mungkin masih awam ya mendengar zinc dibandingkan vitamin C. Tetapi zinc ini sendiri banyak sekali kita temukan dalam sediaan multivitamin. Ya, multi berarti banyak vitamin. Nah, zinc ini juga punya efek yang tidak kalah hebatnya seperti vitamin C. Zinc ini juga mempunyai efek untuk membantu meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh. Ya, dosis harian zinc ya lazimnya itu antara 8 sampai 11 miligram per hari. Itu sudah cukup sekali, Ibu. Jadi hanya 8 miligram aja atau 10 miligram deh. Udah cukup banget itu untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, hati-hati. Kalau zinc ini kita gunakan berlebihan, ya, apalagi kita minum sampai 3 tablet per hari saking takutnya kena COVID, kita minum sebanyak-banyaknya. Nah, akan menyebabkan efek samping dari mulai mual, diare, sampai dengan muntah. Ini hati-hati. Jadi, gunakanlah takaran yang sudah dianjurkan oleh produsen atau yang ada di dalam kemasan vitaminnya. Lanjut, Bu Rina. Berikutnya, ibu-ibu, nah ini adalah Echinacea. Echinacea ini mungkin ibu-ibu kenal merek dagang Imbus, ya, atau Imbus Force yang pink itu. Nah, itu isinya salah satunya adalah Echinacea. Ya, ini juga sudah dikenal banget, sudah dikenal sejak lama, bisa meningkatkan imunitas tubuh manusia. Nah, untungnya ibu-ibu, Echinacea ini meskipun dia suplemen begitu, dia relatif aman. Artinya kalau digunakan dalam takaran yang seharusnya, dia sangat sedikit sekali efek sampingnya. Ya, kalau diminum berlebihan baru timbul efek samping, misalkan gangguan perut atau reaksi alergi. Sehingga dosis atau takaran yang dianjurkan untuk minum Echinacea adalah 1 tablet atau mengandung 500 mg Echinacea. Next, Bu Rina. Ini ibu-ibu ya, contohnya ada merek Echinacea sendiri, juga ada Imbus. Nah, ini mungkin ibu-ibu mungkin sudah kenal juga atau bahkan sudah pernah beli dan mengkonsumsinya. Ya. Lanjut, Bu Rina. Nah, berikutnya vitamin D, ibu-ibu. Nah, vitamin D ini juga tidak kalah baiknya untuk meningkatkan imunitas kita. Ya, nah vitamin D ini ternyata dia mampu untuk melindungi tubuh kita dari infeksi atau paparan virus yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, ini kan sangat penting karena COVID ini virusnya kan masuk lewat saluran pernapasan. Nah, kalau misalkan kita minum vitamin D, itu ternyata dia mampu ibu-ibu untuk menangkal atau mencegah melekatnya virus masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Nah, tapi yang diingat bahwa vitamin D ini sendiri juga punya takaran dosis yang tergantung dari usia. Ya, semakin bertambahnya usia, ternyata itu juga meningkatkan dosis yang dibutuhkan. Oke, coba kita lihat ibu-ibu, untuk anak usia 1 tahun ke bawah, itu dosis vitamin D yang dianjurkan adalah 400 IU per hari. Kemudian untuk usia 1 sampai 70 tahun yang dianjurkan adalah 600 IU. Jadi kalau kita ibu-ibu pastikan usianya belum sampai 60 tahun, maka perharinya yang disarankan adalah 600 IU. Nah, kemudian kalau usia di atas 70 tahun, maka yang disarankan adalah 800 IU. Nah, kemudian sebaiknya vitamin D ini, kalau kita minum vitamin D bentuk tablet, Ibu ya, yang bentuknya tablet begitu, maka sebisa mungkin vitamin D ini diminumnya bersamaan dengan makanan. Kenapa? Karena vitamin D ini akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita kalau dengan adanya makanan. Ya, jadi diingat vitamin D, maka ingatlah vitamin ini diminumnya bersama dengan makan. Lanjut, Bu Rina. Nah, kemudian apa kira-kira efek buruk kalau kita terlalu berlebihan mengkonsumsi vitamin D? Yang pertama kali yang pasti akan dirasakan kalau kita itu terlalu over atau terlalu banyak
mengkonsumsi vitamin D itu adalah timbul masalah atau gangguan pencernaan kita. Dari mulai mual, muntah, diare, bahkan timbul yang namanya ibu-ibu sembelit, konstipasi, atau susah ke belakang. Nah, ini yang paling khas dari kalau kita berlebihan minum vitamin D. Kemudian juga dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan ibu-ibu. Kemudian ternyata kalau kita minum vitamin D berlebihan, itu juga akan menyebabkan efek buruk terhadap kesehatan tulang. Mungkin ibu-ibu kenal, oh vitamin D ini nih bagus banget untuk tulang, ya. Pasti begitu saya rasa. Ibu-ibu kan sudah kenal vitamin D ini ataupun kalsium itu sangat bagus untuk tulang kita. Nah, tetapi kalau vitamin D ini kita gunakannya berlebihan, justru akan menimbulkan efek buruk kepada tulang kita. Terakhir, seperti halnya vitamin C di awal, penggunaan vitamin D yang berlebihan juga akan meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal. Sehingga ibu-ibu, vitamin C dan vitamin D tidak boleh digunakan secara berlebihan ya dalam waktu yang lama karena beresiko untuk menyebabkan timbulnya batu ginjal. Ya, next Bu Rina. Oke, ibu-ibu, ini adalah beberapa makanan yang sangat kaya vitamin D. Jadi kalau misalkan ibu-ibu di rumah sudah menyiapkan menu-menu ini untuk keluarganya, saya rasa tidak perlu lagi minum vitamin D dalam bentuk tablet. Ya, contohnya ada telur, jelas ada susu dan olahan susu, jamur, kemudian ada lagi ikan. Ya, itu adalah beberapa contoh makanan yang kaya akan vitamin D. Oke, lanjut Bu Rina. Oke, kemudian sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, konsumsi vitamin yang berlebihan itu tidak serta-merta akan membuat tubuh kita menjadi lebih kebal terhadap yang namanya infeksi. Yang kedua, konsumsi vitamin haruslah sesuai dengan takaran dosis yang dianjurkan. Sehingga ibu-ibu harus dengan seksama membaca pada kemasan vitamin itu. Oh, misalkan kalau di kemasan dianjurkan minumnya 1 kali, ya udah, berarti minumnya adalah 1 kali. Jangan minumnya 2 kali atau minumnya suka-suka kita. Yang ketiga, tidak ada yang lebih baik selain mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin tertentu daripada mengkonsumsinya dalam bentuk suplemen. Jadi ibu, kalau misalkan menu di rumahnya itu sudah sangat bervariasi, entah itu dari jumlahnya atau variannya sudah komplit, nah berarti kan bisa itu artinya kita sudah mengkonsumsi vitamin dari makanan kita makan. Sehingga tidak perlu lagi minum vitamin dari luar. Yang keempat, tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi berbagai macam vitamin dalam 1 hari kecuali atas petunjuk dokter atau apoteker. Sehingga ibu-ibu kalau misalkan ke apotik ya, kalau misalkan masih bingung tentang bagaimana takaran minumnya, diminum saat kapan, jangan ragu untuk langsung tanya apoteker yang ada di apotik, insya Allah langsung dijawab sehingga lebih jelas. Kemudian terakhir, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin setiap hari dan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga gunakan vitamin seperlunya saja dan sebijak mungkin tidak menjadi kebiasaan untuk minum dalam jangka waktu yang panjang. Lagi Bu Rina? Berikutnya. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait multivitamin untuk pandemi COVID. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Matur nuwun. Baik, terima kasih untuk terima kasih Apoteker Oki Nugraha Putra, Magister Farmasi Klinis atas materi yang telah diberikan. Terima kasih Pak Oki. Monggo langsung enggak apa-apa. Monggo. Pak Oki. Monggo Bu, monggo. Jika mengkonsumsi vitamin C dalam bentuk
yang kayak air soda, yang botol soda UC Oh, 1000 itu putih. boleh nyebut merek ya. Iya, boleh Bu, boleh. Monggo. Buat Itu belajar nggak enggak apa-apa. apa-apa, tak, Pak. Oke. Oke. Ada lagi Bu pertanyaannya, Bu? Terus satu lagi untuk Mm-mm. yang penderita TBC tidak boleh mengkonsumsi apa ekintania, Ekinase, ya Bu. Ekinase, ya. ekinase. Ah, Iya, itu Pak Oki. Terima kasih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu, Silakan, matur Pak. nuwun. Nggih, saya jawab, Bu, ya. Ibu bilang, Pak, boleh nggak minum UC 1000 yang iklannya gencar juga itu kan, Bu, kalau di satu botol UC yang botol kaca itu kan 1000 mg, Bu. Vitamin C-nya adalah 1000 mg, berarti dia vitamin C kategori dosis tinggi. Nah, Ibu, vitamin C dosis tinggi itu sangat tidak dianjurkan kalau tubuh kita sedang dalam tidak kondisi sakit tertentu. Artinya, kalau tubuh kita itu sedang dalam kondisi fit atau prima, kita tidak perlu sampai minum yang 1000 mg dalam satu botol itu. Nah, alangkah baiknya tetap kalau misalkan untuk jaga-jaga biar nggak gampang sakit, boleh minum vitamin C, tapi tidak perlu minum yang sampai 1000 mg. Bisa minum vitamin C antara 100 mungkin sampai 200 mg. Mungkin Ibu kenal, kalau gini, misalkan Ibu kenal Vitamin, Bu, ya, itu kan tablet hisap. Itu kan Vitamin kan satu tabletnya itu, Bu, 500 mg. Ibu bisa paruh aja, Bu, tabletnya. Ibu paruh, Ibu hisap. Itu berarti kan separuhnya itu 250 mg. Kayak gitu, Bu. Kecuali kalau misalkan Ibu lagi sakit pilek berat atau lagi sakit infeksi, baru diperkenankan minum vitamin C yang antara 500 sampai yang 1000 mg. Yang kedua tadi ekinase itu tidak boleh diberikan kepada pasien TBC. Betul, Bu. Ya, karena begini, kalau kita berbicara penyakit TBC, Bu, itu juga adalah salah satu jenis penyakit yang dalam imun kita, Bu, hiperaktif, Bu. Istilahnya itu penyakit autoimun, dalam tanda kutip gitu, Bu, ya. Nah, kalau kita minum lagi ekinase yang juga untuk meningkatkan imunitas, maka nanti takutnya, Bu, berlebihan, Bu. Dia berlebihan atau over begitu, ya nanti malah membahayakan pasien TBC-nya, Bu. Jadi itulah meskipun TBC itu adalah penyakit infeksi, tetapi juga hati-hati dalam menggunakan beberapa suplemen atau vitamin yang justru dapat membahayakan pasien itu sendiri. Begitu, Bu, penjelasan dari saya. Disampaikan langsung. Oh, langsung. Ya, Pak. Maaf mau tanya lagi nih, Pak. Untuk satuan tadi suplemen itu loh, Pak. IU Ya. itu apa itu, Pak? Oh, IU. Iya. Ada lagi, Bu, pertanyaannya, Bu? Itu aja pertanyaannya? Ya, sudah. Oke, baik. IU itu, Bu, adalah kepanjangan dari, Bu, International Unit. Ya, jadi mungkin gini, Bu, kalau misalkan kita lebih kenal ya obat atau vitamin itu satuannya adalah ada yang miligram, ada yang mikro atau ada yang IU. Nah, khusus vitamin D ini, Bu, vitamin D dan vitamin E untuk sebagai satuannya itu adalah, Bu, IU, Bu. Berarti 400 International Unit gitu, Bu, atau 800 international unit. Itu, Bu, sebenarnya itu, Bu, mirip kalau kita bacanya dalam bentuk miligram. Tapi ada hitungannya, tapi kalau secara umum itu adalah juga satuan dosis atau takaran, Bu. Seperti itu. Iya, Assalamualaikum Bapak. Saya yang Ibu Lili tadi menyambung Salam. lagi, nggih. Sekalian mau tanya ini, cara minum jamu dengan obat-obat yang kayak di apotik, apakah boleh dengan bersamaan, apa harus dengan jangka waktu, Pak? Atau 1 jam atau bagaimana begitu? Dan akibatnya nanti apa kalau bersamaan? Sedikit menambahkan, Bu, yang disampaikan Pak Eno sudah sangat betul sekali. Jadi kalau misalkan kita sedang sakit tertentu, minum obat gitu, obat dokter atau obat di apotik.
Kemudian kita kepengen, aduh saya pengen minum jamu nih, katanya kalau minum jamu ini bisa untuk lebih cepat enakan badannya atau seperti apa. Nah, disarankan Bu emang tidak diminum antara obat dengan jamu bersamaan. Karena apa Bu? Kita nggak tahu di dalam jamu itu sendiri itu ada bahan apa saja. Kan bisa jadi banyak komponen-komponen atau banyak zat-zat yang ada di dalam jamu yang dikhawatirkan kalau kita minumnya bersamaan dengan obat, nah nanti Bu timbul reaksi Bu. Timbul reaksi, bisa jadi ini reaksinya bisa berbahaya, sehingga nanti malah akan menurunkan efek obat sendiri. Sehingga sangat disarankan jeda waktunya antara paling sedikit Bu 1 jam sampai dengan 2 jam. Boleh obatnya dulu atau boleh jamunya dulu, yang penting diberi jeda waktu agar tidak diminum secara bersamaan. Begitu Bu penjelasan tambahannya, matur nuwun. Selanjutnya yakni sesi post test. Tadi kan di awal ibu-ibu sudah diberikan untuk pretest. Nah, sekarang akan kami berikan lagi soal seperti tadi, yaitu post test untuk bagaimana kami mengerti apakah materi yang kami sampaikan ibu sekalian bisa memahami. Tidak diisi sebisanya saja, Bu. Ini tidak dinilai atau bagaimana. Monggo dibagikan. Selanjutnya, materi mengenai penggunaan vitamin dan suplemen yang rasional untuk imunitas pada pandemi COVID-19 oleh Apoteker Oki Nugraha Putra, Magister Farmasi Klinik. Kami persilahkan, Pak Oki. Baik, terima kasih Pak Ode atas waktunya. Minta tolong Bu Rina bisa bantu di-share-kan PPT-nya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Ana selaku Kaprodi Farmasi FKUHT dan jajarannya, kepada panitia, dan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara Pengmas pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Oki Nugraha Putra. Saya selaku dosen Farmasi FKUHT akan memberikan materi tentang penggunaan vitamin dan suplemen yang rasional untuk imunitas pada pandemi COVID-19. Lanjut, Bu Rina. Oke, baik. Ini adalah data terkait jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Data terbaru update per April 2021 ternyata sudah ditemukan sebanyak 1,5 juta kasus COVID di Indonesia. Artinya ini sudah menembus angka 1 juta. Sudah cukup banyak, sehingga menjadi kewaspadaan kita bersama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalkan timbulnya kasus baru. Lanjut, Bu Rina. Nah, kemudian saat awal kali pandemi COVID ini masuk ke Indonesia, Maret atau April tahun 2020, itu ternyata cukup banyak warga atau masyarakat itu yang mencari vitamin di mana-mana, ya, sampai mereka memborong vitamin itu di apotik, di toko obat, atau bahkan di minimarket, sampai semua apotek itu kehabisan stok yang namanya vitamin. Jadi mereka beli semua vitamin C, beli apapun yang namanya vitamin, mereka beli. Sehingga yang kita kenal sebagai yang namanya panic buying. Jadi warga itu begitu paniknya, takut kena COVID, ya, sampai mereka memborong semua vitamin tersebut. Lanjut, Bu Rina.
Nah, kemudian sejak pandemi corona itu penjualan multivitamin itu ternyata meningkat berkali-kali lipat. Ya, contohnya aja, misalkan kami ambil dari datanya punyanya vitamin Imbus, ya, itu ternyata selama pandemi COVID itu penjualan Imbus Force itu meningkat sampai 10 kali lipat. Dan ini mungkin juga terjadi pada sejumlah merek-merek vitamin yang mungkin iklannya juga gencar atau orang juga sudah kenal sehingga mereka mencarinya di apotek untuk dibeli dalam jumlah yang banyak. Lanjut lagi, Bu Rina. Nah, kemudian sebagai pendahuluan kita ya, hingga saat ini itu belum ada pengobatan spesifik untuk penyakit COVID-19 yang emang benar-benar aman dan terbukti efektif. Ya, sejumlah obat antivirus yang diberikan kepada pasien COVID itu baru dalam skala kecil studinya, belum sampai melibatkan dalam skala yang besar, apalagi lintas negara. Nah, untungnya pada awal Januari 2021 itu vaksin COVID itu pertama kali sudah diberikan kepada sejumlah orang di Indonesia hingga saat ini. Harapannya dengan diberikannya vaksin maka akan menurunkan resiko penularan sehingga akan menurunkan juga ditemukannya kasus baru COVID-19. Lanjut, Bu Rina. Nah, kemudian kunci utama yang paling penting ya pada masa pandemi COVID ini adalah bagaimana kita untuk senantiasa bisa menjaga imunitas tubuh atau menjaga daya tahan tubuh kita tetap fit atau dalam kondisi prima. Ya, jika seseorang itu sudah terkonfirmasi positif COVID-19 atau sudah terdiagnosis positif COVID, maka penggunaan vitamin atau suplemen tertentu di samping pemberian obat-obatan itu ternyata dapat membantu untuk memperbaiki daya tahan tubuh pasien atau untuk meningkatkan imunitas pasien. Sehingga harapannya pasien-pasien itu kalau diberikan vitamin-vitamin itu akan lebih mempercepat kesembuhan pasien. Kemudian kalau tadi misalkan gejalanya berat setelah diberikan vitamin, maka gejalanya bisa lebih ringan. Ya. Akan tetapi yang perlu kita ingat bersama, meskipun vitamin ini tampaknya dia aman, ya, tampaknya aman, efek sampingnya itu ringan, tetapi kalau vitamin ini digunakan dalam jumlah yang berlebihan, tidak tepat takaran atau tidak tepat dosisnya, dan digunakan dalam jangka waktu yang berlebihan, maka juga akan menimbulkan resiko efek samping atau bahkan membahayakan untuk tubuh kita sendiri. Lanjut, Bu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk bisa menjaga imunitas atau untuk menjaga daya tahan tubuh kita? Oke, yang pertama jelas istirahat atau tidur yang cukup. Ya, orang dewasa itu dianjurkan untuk tidur antara 7 sampai 8 jam per hari. Artinya apa? Dengan cukup istirahat, maka memberikan kesempatan untuk tubuh kita melakukan recovery atau untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang. Artinya yang kita makan tidak hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas harus juga betul-betul baik. Artinya porsi karbohidratnya, lemak, ataupun protein itu juga dalam kondisi yang seimbang, tidak berlebihan. Yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Yang keempat, hindari stres yang berlebih. Nah, ini penting Bapak Ibu, kalau misalkan kita terlalu stres ya, apalagi sampai jatuh ke keadaan depresi, murung, ini jelas banget. Maka akan menurunkan daya tahan tubuh kita sehingga kita gampang sakit. Kelima adalah menjaga pola hidup bersih dan sehat. Dan ini pasti bisa kita mulai dari lingkungan keluarga. Mendidik keluarga kita semua yang ada di rumah untuk senantiasa menjaga hidup bersih, hygiene, dan sehat. Nah, yang keenam yang akan kita bahas bersama adalah jika perlu, maka minum vitamin. Ya, jadi jika perlu saja Bapak Ibu dapat minum vitamin. Lanjut, Bu. Nah, kemudian kalau saya buat definisi, apakah itu vitamin? Nah, vitamin itu adalah suatu bahan atau zat yang diperlukan oleh tubuh kita, tubuh manusia, untuk dapat menjaga tubuh untuk bisa melakukan fungsi normalnya.
Karena apa? Di tubuh kita ini Bapak Ibu itu kan sangat kompleks ya, sehingga banyak banget terjadi berbagai macam proses yang ada dalam tubuh kita. Nah, pada beberapa proses tersebut itu membutuhkan yang namanya vitamin. Kalau tidak ada vitamin, maka proses itu tidak akan berlangsung, sehingga dapat menyebabkan kondisi penyakit tertentu. Nah, kemudian juga beberapa vitamin itu tidak vitamin ada yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Sehingga mutlak didapatkan dari asupan makanan ataupun dari suplemen vitamin yang kita minum. Lanjut, Bu. Nah, kemudian kita langsung saja sedikit berbicara terkait vitamin-vitamin apa sajakah yang dapat digunakan untuk meningkatkan imunitas. Yang pertama adalah vitamin C, ya, atau nama lainnya adalah asam askorbat. Ya, saya rasa Bapak Ibu semua yang ada di sini atau yang hadir pada Pengmas kali ini pasti sudah pernah membeli atau minum yang namanya vitamin C ini. Nah, vitamin C itu adalah vitamin yang sangat mudah didapatkan, relatif dia aman, serta harga yang cukup terjangkau, sehingga mudah dibeli oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat. Nah, kemudian juga vitamin C ini sendiri tersedia dalam berbagai bentuk. Ada bentuknya tablet yang ditelan, seperti biasa kita minum obat, ada yang bentuknya tablet hisap, dihisap seperti permen begitu, dan ada juga yang bentuknya tablet effervescent. Mungkin Bapak Ibu kenal merek dagang Redoxon, ya, itu kalau tabletnya kita masukkan ke dalam air yang ada di gelas, dia akan keluar gelembung-gelembung, ya. Nah, itu adalah yang disebut sebagai tablet effervescent. Vitamin C ini sendiri sudah dikenal sejak lama bahwa memiliki sifat antioksidan yang sangat tinggi. Kemudian vitamin C juga memiliki efek sebagai anti radang atau anti-inflamasi, serta dapat meningkatkan atau memperkuat sistem imun tubuh. Akan tetapi, vitamin C ini sendiri itu tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Sehingga tubuh kita itu mutlak memerlukan vitamin C yang kita dapatkan dari luar. Bisa dalam bentuk makanan yang kita makan, ataupun lewat suplemen vitamin yang kita minum. Kemudian sejumlah studi atau sejumlah penelitian itu telah membuktikan bahwa dengan diberikannya vitamin C itu memiliki efek yang baik atau memiliki manfaat positif untuk penyakit infeksi tertentu. Itulah kenapa nih misalkan kalau kita lagi sedang sakit flu atau pilek berat ya sampai benar-benar kita itu tidak bisa beraktivitas, kemudian kita biasakan mencari vitamin C, kita beli di apotik. Nah, kemudian kita akan lebih cepat merasakan tubuh kita lebih cepat membaik, lebih enakan. Nah, inilah manfaat dari vitamin C. Lanjut, Bu. Ini adalah beberapa contoh Bapak Ibu vitamin C yang beredar di pasaran. Ini bukan iklan atau bukan juga promosi, tapi bisa sebagai bahan edukasi untuk Bapak Ibu mengenal vitamin C dan bentuk-bentuknya apa saja. Nah, yang pertama, yang iklan cukup banyak dan juga di apotek hampir tersedia adalah Enervon C. Seperti di tasnya Bapak Ibu itu sepertinya ada Enervon C. Nah, Enervon C ini bentuknya adalah tablet Bapak Ibu, tablet yang ditelan. Bukan tablet yang diemut atau juga bukan tablet yang dimasukkan ke dalam air. Sehingga Enervon C ditelan seperti halnya kita menelan obat. Kemudian yang tengah-tengah itu adalah Bapak Ibu vitamin mereknya Vitacimin. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu pasti pernah membeli atau pernah juga minum. Nah, ini bentuknya adalah tablet hisap. Rasanya enak dan manis Bapak Ibu. Kemudian berikutnya lagi ada Redoxon atau CDR. Ini adalah vitamin C dalam bentuk effervescent. Jadi, karena tabletnya besar, Bapak Ibu tidak mungkin ditelan tabletnya. Sehingga sebelum diminum, tabletnya harus dicemplungkan dulu atau dimasukkan ke dalam air yang ada di gelas, keluar gelembung-gelembungnya. Setelah habis gelembung-gelembungnya, barulah diminum seperti biasa. Nah, kemudian yang kuning pojok bawah itu IP. Nah, ini Bapak Ibu saya rasa
pasti juga pernah ke apotek untuk cari vitamin ini. Harganya murah, isinya banyak, dan juga rasanya lumayan enak. Vitamin CIP ini bisa ditelan ataupun juga bisa dihisap seperti halnya vitamin. Ya, lanjut Bu. Nah, kemudian yang perlu kita cermati bersama-sama bahwa meskipun vitamin C ini relatif aman untuk kita konsumsi, tetapi juga ada peringatan-peringatan atau juga dengan kehati-hatian. Ya, karena apa? Vitamin C ini Bapak Ibu sifatnya adalah asam atau acidic. Sehingga kalau kita memberikan atau kita minum nih, tapi kita punya penyakit gangguan lambung atau punya sakit MAH. Nah, justru vitamin C inilah yang dapat memicu timbulnya gangguan lambung, MAH-nya kambuh. Sehingga dikhawatirkan orangnya itu sakit perut, melilit perutnya, panas di perut, sampai bisa timbul rasa mual dan muntah. Oleh karena itu, sangat dianjurkan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan minum vitamin C itu harus bersama dengan makan. Tidak boleh diminum saat perut kosong. Ya, jadi diusahakan sebisa mungkin diminumnya bersamaan atau setelah makan agar tidak memicu rasa tidak enak pada perut. Kemudian pula takarannya atau dosis yang dianjurkan per harinya itu sangat kecil Bapak Ibu, hanya 75 sampai dengan 150 mg per hari. Loh, kecil banget ya, ternyata yang di pasaran itu rata-rata vitamin C-nya adalah antara 500 sampai 1000 mg per sediaannya Bapak Ibu, atau per tabletnya itu 500 sampai 1000, sangat besar. Artinya ini bisa antara 5 kali sampai 8 kali lipat dari takaran yang dianjurkan. Nah, akan tetapi kebutuhan vitamin C ini juga dapat meningkat atau bisa dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak kalau misalkan orang itu dalam kondisi penyakit infeksi tertentu. Kemudian kalau pada orang lansia di atas 60 tahun. Kemudian juga pada kondisi ibu hamil dan menyusui. Kemudian juga pada pasien yang diopname di rumah sakit atau sedang sakit kritis. Dan pada pasien-pasien dengan kondisi imun yang rendah. Barulah mereka-mereka ini boleh diizinkan untuk minum vitamin C dengan dosis di atas 500 mg. Nah, Bapak Ibu, kalau kita itu terlalu terbiasa untuk minum vitamin C dalam jumlah yang berlebihan, ya, misalkan kita tiap hari rutin minum 1 gram vitamin C, maka ini akan sangat berisiko sekali untuk timbul yang namanya batu ginjal. Apalagi mereka-mereka yang sudah punya riwayat batu ginjal atau sudah pernah menjalani operasi batu ginjal. Nah, jadi kita bisa nih memberikan edukasi kepada di sekitar kita, keluarga kita, bahwa tidak bijak untuk minum vitamin C dosis tinggi, apalagi sampai 1 gram per hari dalam waktu yang panjang. Lanjut, Bu. Nah, kemudian vitamin yang kedua Bapak Ibu adalah zinc, ya, atau zinc sulfat. Mungkin Bapak Ibu belum terlalu familiar ya mendengar vitamin ini, tetapi mungkin tanpa kita sadari kalau kita minum sediaan multivitamin. Yang multi Bapak Ibu ya, itu bisa jadi di dalam tabletnya itu sudah mengandung yang namanya unsur zinc. Nah, zinc ini juga telah terbukti di sejumlah penelitian atau studi sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itulah mengapa pada sediaan multivitamin, zinc itu dimasukkan ke dalamnya untuk lebih mempercepat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sama hal dengan vitamin C, maka zinc ini pula punya yang namanya takaran atau dosis maksimum yang disarankan, yaitu antara 8 sampai 11 mg per hari. Artinya dia lebih kecil lagi Bapak Ibu dibandingkan dosis dari vitamin C. Nah, kalau kita ini menggunakannya berlebihan, misalkan kita minum zinc itu sampai 200 mg. Wah, ini sudah sangat berapa kali lipatnya di atas lazimnya dia. Maka akan menimbulkan sejumlah masalah
pada pencernaan kita. Bisa mulai mual, muntah, atau bisa timbul yang namanya diare. Nah, zinc ini sendiri Bapak Ibu bisa kita temukan di apotik, baik dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk sirup. Jadi biasanya tablet itu digunakan untuk orang dewasa, dan sirup itu lazimnya diberikan untuk anak-anak, karena lebih enak rasanya dan lebih mudah untuk ditelan. Ya. Lanjut, Bu. Berikutnya adalah ekinase. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau mendengar ekinase juga mungkin kurang familiar, tetapi kalau saya sebutkan imbus atau imbus force atau neobus, nah itu mungkin Bapak Ibu lebih kenal atau sudah pernah beli atau bahkan meminum vitamin itu. Nah, si ekinase ini berasal dari tanaman Echinacea purpura dan juga sudah dikenal dari sejumlah literatur menyatakan punya efek untuk memperbaiki serta meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, Echinacea ini relatif aman Bapak Ibu. Artinya dia kalau diminum dalam takaran yang normal, jarang sekali menimbulkan efek samping atau resiko bahaya. Tetapi resiko itu bisa terjadi Bapak Ibu kalau digunakan dalam dosis yang tinggi. Efek sampingnya apa? Bisa berupa gangguan pencernaan sampai dengan timbulnya alergi pada kulit. Dosis yang disarankan untuk Echinacea itu adalah 1 tablet, di mana setiap tabletnya itu mengandung Echinacea sebanyak 500 mg dan cukup diminum 1 kali sehari. Jadi Bapak Ibu, rata-rata vitamin itu biasanya diminum cukup 1 kali sehari. Tidak sampai minum 3 kali, seperti halnya kita minum obat kalau sakit. Lanjut, Bu. Ini Bapak Ibu ya, ini juga bukan iklan, juga bukan promosi, tetapi untuk mengedukasi kita bersama bahwa di dalam imbus itu ada mengandung ekstrak Echinacea dan beberapa komponen lainnya. Lanjut, Bu. Nah, kemudian vitamin terakhir yang juga memiliki efek untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah vitamin D. Mungkin kalau Bapak Ibu lebih mengenal vitamin D itu untuk tulang, tapi tidak demikian. Ternyata vitamin D ini punya efek juga untuk meningkatkan imunitas. Ya, vitamin D telah dilaporkan itu mampu melindungi tubuh kita dari serangan infeksi atau dari serangan virus yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Seperti kita tahu bersama bahwa virus COVID itu kan paling utama dia bisa masuk ke tubuh kita lewat jalur pernafasan. Jadi misalkan ada orang COVID batuk atau bersin nggak pakai masker, kita juga nggak pakai masker, kita menghirup virus itu. Nah, sehingga kita bisa sakit. Nah, di sejumlah penelitian itu menyebutkan Bapak Ibu bahwa vitamin D ini ternyata mampu ya untuk menangkal mencegah melekatnya atau mencegah nempelnya virus COVID itu di dalam pernapasan manusia. Nah, vitamin D ini juga punya takarannya Bapak Ibu atau juga punya dosisnya. Dan dosisnya ini juga bergantung dari usia. Semakin besar usianya, maka semakin besar pula dosis dari vitamin D. Contoh, misalkan pada anak usia 1 tahun ke bawah, maka vitamin D yang dianjurkan itu hanya 400 IU atau 400 internal unit per hari. Kemudian untuk usia 1 sampai 7 tahun yang dianjurkan adalah 600 IU per hari. Kemudian untuk di atas usia 70 tahun yang disarankan adalah 800 IU per hari. Sehingga besok nih, misalkan kalau Bapak Ibu beli vitamin D di apotik, selalu lihat Bapak Ibu. Pastikan berapa dosisnya vitamin D ini yang ada di kemasan obatnya. Atau kalau Bapak Ibu bingung, jangan sungkan-sungkan untuk langsung tanya ke apoteker di apotik. Ditanyakan, Mbak, Mas, ini vitamin D-nya berapa ya dosisnya? Pasti apoteker dengan senang hati akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian sebaiknya Bapak Ibu, kalau kita itu minum vitamin D, sebaiknya diminum bersama dengan makanan.
Agar apa? Agar lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu minum vitamin D, diupayakan diminumnya dengan makanan. Mau itu makan kecil, atau itu makan besar, boleh. Untuk memudahkan diserap oleh tubuh kita. Lanjut, Bu. Nah, kemudian bagaimana dampak buruk dari kalau kita terlalu banyak minum vitamin D? Jelas yang paling nampak pertama kali kalau kita terlalu berlebihan minum vitamin D itu adalah terjadi masalah pada saluran pencernaan kita. Biasanya gejala yang paling awal ditemukan itu dari mulai mual, muntah, diare, sampai dengan susah BAB atau kita kenal sembelit atau konstipasi. Hati-hati Bapak Ibu, kalau misalkan minum vitamin D-nya berlebihan, nanti bisa kena mual, muntah, diare, sampai dengan sembelit atau susah BAB. Kemudian juga dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan. Jadi karena pasiennya mual, muntah, diare, maka sudah jelas terjadi penurunan nafsu makan. Kalau mau makan ingin muntah lagi, mau makan mual-mual, nah maka pasti akan menurunkan nafsu makan. Nah, kemudian ternyata kalau juga over minum vitamin D, justru itu tidak akan memberikan efek positif buat tulang kita. Maka kebalikannya Bapak Ibu, justru akan menurunkan kesehatan tulang. Nah, yang paling penting lagi, seperti hal yang tadi vitamin C, kalau vitamin D pun ini diminumnya berlebihan, maka juga akan beresiko untuk menimbulkan penyakit batu ginjal. Karena Bapak Ibu, vitamin D ini adalah vitamin yang dalam air dia itu sangat tidak mudah larut. Sehingga kalau kita minumnya berlebihan, maka akan mengendap. Vitamin D ini akan mengendap di ginjal kita, sehingga timbul yang namanya batu ginjal. Ya, lanjut Bu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah beberapa contoh makanan yang sangat kaya akan vitamin D. Contohnya adalah telur dan produk olahannya, susu jelas ya, susu ini adalah sumber yang paling mudah didapat, juga tidak terlalu mahal harganya sebagai sumber kalsium dan vitamin yang paling baik. Kemudian jamur Bapak Ibu, serta adalah daging ikan. Jadi kalau misalkan di rumah Bapak Ibu sudah terbiasa untuk mengkonsumsi makan seperti ini, maka tidak perlu lagi minum tablet vitamin D dari luar. Karena apa? Dengan makan seperti ini, udah sangat cukup tubuh kita terpenuhi yang namanya vitamin D. Lanjut, Bu. Oke, sebagai kesimpulan kita, yang perlu kita ingat bersama Bapak Ibu, konsumsi vitamin yang berlebihan itu tidak serta-merta membuat tubuh kita itu lebih kebal terhadap infeksi. Ya, tidak serta-merta. Jadi, jangan beranggapan bahwa kalau kita semakin rutin minum vitamin, nggak pernah bolong, tiap hari minum, tubuh kita makin kuat. Nah, ternyata tidak demikian. Yang kedua, konsumsi vitamin itu haruslah sesuai dengan takaran dosis yang dianjurkan atau yang tertera pada kemasannya. Sehingga Bapak Ibu sangat penting sekali kalau membeli obat apapun ataupun membeli vitamin, diusahakan dibaca petunjuk cara minum obatnya. Ketiga, tidak ada yang lebih baik selain mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin tertentu daripada mengkonsumsi dalam bentuk suplemen. Keempat, tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi berbagai macam vitamin dalam satu hari, kecuali atas petunjuk dokter atau apoteker. Yang terakhir, kelima, tidak dianjurkan pula untuk mengkonsumsi vitamin setiap hari dan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga Bapak Ibu semua, jadi kalau misalkan vitamin itu sudah Bapak Ibu dapatkan dari berbagai macam makanan yang Bapak Ibu konsumsi di rumah, sudah ya berarti tidak perlu lagi minum vitamin dari luar. Kecuali kalau emang yang kita makan ini kayaknya kok belum baik, baru kita boleh mengkonsumsi vitamin. Lanjut, Bu. Lanjut lagi. Oke, saya rasa
Itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan kita semua. Mohon maaf kesalahan, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Oki atas materi yang sudah diberikan. Sama. Selanjutnya ya ini sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya di sini tentang vitamin, sebaiknya itu pagi atau malam untuk ya vitamin ya, karena biasanya minum vitamin pagi hari, tapi ada yang menganjurkan malam hari. Itu yang ingin saya tahu. Terima kasih. Oke. Sudah cukup, Ibu? Baik. Oke. Monggo silahkan, Pak Oki. Langsung jawab aja ya. Langsung jawab ya, Pak Pak. Deode. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya sangat baik. Ibu menanyakan vitamin itu sebaiknya diminumnya pada pagi atau malam hari. Nah, Ibu, pada dasarnya vitamin ini tidak ada ketetapan atau ketentuan baku. Dia diminumnya pada pagi kah atau pada malam. Tetapi, Bu, karena kan lazimnya vitamin ini diminum cukup 1 kali sehari. Nah, alangkah baiknya kalau vitamin ini diminumnya pada pagi hari, Bu. Artinya nanti agar 1 hari full tubuh kita tetap fit, Bu. Itu tetap energik atau prima. Karena kita sudah minum dari pagi. Sehingga siang hari, malam hari, tubuh kita tetap kondisi yang fit. Kalau kita minumnya di malam hari, kita kalau malam kan tidur, Bu. Jadi kan kita tidak beraktivitas dan dikhawatirkan nanti malah vitamin itu tidak optimal kerjanya. Jadi sebisa mungkin vitamin itu alangkah baiknya diminumnya pada pagi hari. Misalkan setelah sarapan pagi agar tidak terlupa minum vitaminnya. Begitu, Bu. Terus yang kedua, mengenai suplemen, kebetulan di sini saya sering minum Imbos dan efeknya tuh kok ngantuk ya Pak ya. Iya, setelah minum itu mesti ngantuk. Makanya saya minumnya itu malam. Jadi sekalian istirahat gitu loh. Itu kenapa ya Pak ya? Terima kasih, itu aja. Monggo mungkin Pak Oki menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Lupa, iya. Tadi kan ibunya tanya, habis minum Imbos itu efeknya kok jadi ngantuk. Nah ini juga, saya juga cukup banyak mendengar orang bilang kalau habis minum vitamin itu, habis minum vitamin ini, efeknya adalah ngantuk. Nah Ibu, pada sejumlah data, kami sendiri pun emang belum menemukan bukti resminya atau bukti otentik bahwa Imbus ini atau vitamin tertentu itu bikin mengantuk, Ibu. Kami belum menemukan seperti itu untuk bukti resmi. Tetapi mungkin gini, mungkin kan kalau mungkin kita anggap kalau minum vitamin kan mungkin badannya enak, badannya lebih seger. Jadi mungkin kalau enak itu bawaannya jadi mungkin ngantuk, Bu. Mungkin Bu, jadi seperti itu. Jadi bawaannya ngantuk. Kata juga ada yang juga bilang kalau habis minum vitamin ini makanya enak nih. Makanya pengen makan terus katanya. Ya mungkin juga itu efek dari karena imunnya meningkat jadi bawaannya pengen makan, Bu. Seperti itu. Kalau dari laporan resmi, dari berbagai literatur, kami belum menemukan yang benar-benar menyatakan bahwa vitamin-vitamin tertentu itu menimbulkan efek mengantuk, apalagi misalkan sampai meningkatkan nafsu makan. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Oki. Yeah. Mana? Ini. Oh, yang ini. Mau tanya ini Dok, tadi terkait dengan masalah ampas jamu ya, banyak. Saya pernah dapat informasi bahwasanya ketika kita meminum jamu yang dalam bentuk serbuk, setelah minum jamu itu kita harus banyak minum air. Katanya untuk mengurangi beban kerja ginjal, kalau tidak salah seperti itu. Oke, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Pak Yanu, terima kasih. Saya sedikit menambahkan, tadi Bapaknya bilang kalau habis minum jamu serbuk itu
minum air putih yang banyak. Kira-kira untuk apa? Begitu nggak Pak Nggih? Nah, gini Pak, karena kan jamu ini kan sejatinya dia adalah bahan tradisional dari tanaman-tanaman, Pak. Oleh karena itu, terkait data keamanannya, Pak, sangat terbatas. Beda hal dengan obat. Dengan obat yang sudah kita dari dokter, kita di apotek itu sudah ada data keamanan obatnya, Pak. Jelas sekali. Nah, karena ini jamu, Pak, jadi sangat terbatas data keamanannya. Nah, kita kan nggak tahu dalam jamu itu tuh terkandung apa saja zat-zatnya. Nah, dikhawatirkan kalau misalkan ada zat itu, Pak, ternyata dia mudah mengendap di ginjal. Nah, akibatnya nanti bisa menimbulkan atau berisiko timbul batu ginjal. Sehingga, Pak, untuk lebih mempercepat biar zat itu kebuang dari ginjal kita gitu, maka dibarengi dengan minum air putih. Harapannya setidaknya meminimalkan kalau ada zat-zat yang mengendap itu Pak bisa ikut kebuang ke dalam urin. Jadi biar tidak timbul efek yang berbahaya untuk tubuh kita. Seperti itu kira-kira Pak tambahannya. Baik, karena sudah cukup, untuk Bapak Ibu sudah mengisi post-testnya? Oke, yang belum mengisi akan kami tunggu segera. Kami informasikan untuk Bapak Ibu setelah pengisian post-test selesai bisa dikumpulkan ke panitia, lalu kita akan foto bersama. Baik Bapak Ibu yang ada di Zoom, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini sudah terlaksana, sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan Pengmas hari ini. Bapak Ibu sudah bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Nuhun.